seluruh dunia lewat bayar, ikut aja lewat kita bisa. Jadi kalau sampai punya teman di Eropa di mana? Oh, bisa ya? Bisa. Oh, berarti wasit Bahrain kemarin mau saya coba. Bisa. Silatur aja ya. Jangan. Jadi kalau saya mending rumah dijual ganti rumah kecil. Asal jangan istri yang dijual. Ingin tahu dasarnya? Apa betul orang yang nggak berhaji dan punya mampu itu diancam oleh Rasulullah? Tanya AI. Saya suruh tanya di AI, artificial intelligence itu. Komputer kan apa di WA langsung dibuka AI. Apa ancaman Rasulullah bagi orang yang menunda-nunda haji? Udah itu aja pertanyaannya. Langsung muncul satu, ya ini meninggal ini. Dua, dia langsung ya Allah ngeri ya. Bukan saya yang jawab, AI yang jawab itu. Gitu. Nah ini pengetahuan umum bukan tertutup, itu terbuka. Di AI bisa tanya, dalil apapun bisa nanya, dijawab sama AI. Bagaimana kalau belum punya duit tapi pengen dipanggil haji? Itu AI jawab, nikahin Bu Haji kan? 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah, Alhamdulillah bersama saudara saya pimpinan PT Wasilah Amal Tour Kiai Haji Husnul Kholik, kita di kantor beliau. Jadi bagi saudara-saudara saya ketua DKM, sahabat yang mau ketemu saya, ditunggu di kantor di Taman Duta samping Al Famidi. Ya, di sini kita bisa ngobrol tentang Haji Plus ya, atau tentang yang lain. Insyaallah kita akan juga buka pengobatan di kantor ini, insyaallah pengobatan Al-Hikmah. Ntar hari-harinya kita kasih tahu. Jadi yang mau berobat, Pak Camat juga katanya mau berobat, Pak Camat. Nah boleh Pak Camat, kalau di sini lebih enak, tempatnya nyaman nih. Pak Camat Tapos Tapos mau berobat sama saya. Oke, Bismillah ya. Kita tunggu nih Bos Travel lagi nyobain madu. Bismillah. Kita ada di PT Wasilah Amal Tour bersama Teh siapa Teh? Teh Witri. Nah, jadi yang mau konsultasi terapi Al-Hikmah, juga mau daftar haji umroh, bisa ke sini nih. Ini alhamdulillah. Ini kantor bos, kantor Kiai Husnul. Nah, ini ada madu, alhamdulillah beliau beli Tugu Sakti juga. Tuh, bayar 15 juta langsung berangkat umroh. Nah, meeting, dapur ada, tuh, kamar mandi ada. Nah kita naik ke ruangan yang sudah disiapkan oleh Pak Husnul, ruangan terapi pengobatan dan konsultasi Al-Hikmah. Tuh yang telepon siapa nanti dulu nih. Nah ini lantai 2. Nah sudah disiapkan tempat. Yang mau terapi, yang mau pengobatan, wah Masya Allah kasurnya udah siap ini. Masya Allah. Jadi yang mau berobat, mau konsultasi hikmah, pengobatan, konsultasi haji umroh, sekaligus bisa di sini. Oh, kita zikir di sini bisa nanti. Ya, Insya Allah kita akan berkantor di sini untuk terapi Al-Hikmah. Jadi para sahabat, para DKM, pengusaha, mangga yang mau berobat. Bismillah. Tahu aja saya jalan kerupuk. Kita makan dulu sama saudara saya nih. Ya. Pak Nadi, DKM Nurul Khairat. Oh, kepala kakap. Kita bersyukur masih dikasih nikmat sehat. Iya, masih dikasih nikmat sehat, berkah, makan enak ya kan, merokok enak. Pokoknya yang penting sehat dulu, berkah. Insya Allah semua kebuka sama Allah pintu rezeki kalau kita mensyukuri nikmat sehat kita. Bismillah. Informasi tentang masalah haji saya lebih tahu. Maksud saya ya nggak menggurui, tapi pasti tidak sharing ya. Oh iya perlu
ilmu. Oke. Persyaratan untuk masuk di negara orang, keluar dari negara orang, kita harus ada paspor. Untuk keluar. Untuk masuk di negara ini, keluar dari negara. Tapi kalau di paspor, untuk masuk di negaranya orang itu perlu namanya visa. Bisa. Visa ini surat semacam surat atau izin bertamu. Nah, bahasa Indonesia izin bertamu. Nah, visa itu macam-macam jenisnya. Ada visa dinas, ya, misalnya ada visa dinas, ya, terus ada visa kunjungan, visa pelajar, dan lain-lain. Bentuknya visa, ya. Apapun ini, ketika kita masuk ke negaranya orang, maka ketika sudah keluar dapat visa, maka kita bisa masuk. Hemat, ya, sudah masuk. Nah, sekarang masuk di Saudi, ini kan secara umum. Masuk Saudi perlu visa. Ada visa undangan, undangan haji dari raja. Ya, ini namanya visa Froda. Undangan haji ini visa satu, ya, undangan haji visa Froda. Ada visa dinas, misalnya kayak menteri ke sana. Kementerian Agama ya? Bukan, menteri misalnya kunjungan menteri luar negeri ke sana, itu kan ada visa dinas, ya. Nah, terus ada visa misalnya kalau reguler, visa haji reguler, ya. Visa haji reguler itu visa yang diberikan oleh pemerintah Saudi kepada Indonesia. Ya, ini ada dua. Reguler itu bisa reguler biasa, yang masyarakat biasa itu yang harga ya jamaah haji reguler. Nah, ada yang reguler itu NH+. Jadi visanya visa reguler, tapi dikelola secara plus. Nah, terus ada lagi visa ziarah siaha. Visa ziarah Siaha. Ziarah siaha, ya. Ziarah siaha itu visa turis. Kita nggak terikat, kita berangkat ke sana, kita minta visa turis, mendapatkan visa turis. Untuk mendapatkan visa turis itu ada persyaratan, misalnya harus rekeningnya harus bagus, harus bawa uang dan lain sebagainya. Nah, oke. Nah, ini ada visa ziarah saksia. Ya. Ziarah saksia itu visa undangan sama dengan ini, tapi yang undang rakyat, masyarakat. Masyarakat Saudi, namanya calling visa. Nah, calling visa. Calling visa itu ya ini apa? Orang Saudi ngundang kita, ada surat undangan itulah, maka Kementerian Luar Negeri, kedutaan menerbitkan visa izin berdasarkan undangan dari masyarakat Saudi. Nah, ini visa dia. Terus
ada visa amil, orang kerja. Terus ada amil musim. Amil musim haji maksudnya itu. Jadi visa untuk kerja di musim haji. Ini macam-macam visa dan lain-lain. Nah, masing-masing punya plus minus. Nah, undangan ini harganya sampai 300 juta. Ya. Dari raja ya. Yang dari raja itu memang visanya visa apa? Visanya visa haji. Tapi keluarnya itu di injury time. Di saat-saat akhir. Di saat akhir, dan itu terus seringkali nggak keluar. Berarti sudah selamatan, sudah macam-macam terus nggak Belum keluar. tentu berangkat. Belum tentu berangkat. Gitu. Kalau ini udah pasti berangkat, tapi nunggu kalau Depok 25 sampai 30 tahun. Yang reguler biasa ya. Yang biasa. Kalau ini 5 sampai 10 tahun. Ini maksudnya kan pilihan ya. Koina plus berapa kisarannya? 250. Koina plus? Ya, sekitar 250 juta? Ya. Rata-rata 250. Terus kalau ini visa siaha, itu yang visa turis. Ziarah. Terus ini visa ziarah saksia. Saksia ini ada semacam kayak calling visa. Visa amil musim. Ini amil musim itu. Kayak ini ya di Kementerian Agama. Kementerian Agama itu kan ada petugas haji. Petugas haji itu kan direkayasa, ngambilnya banyak, yang lain dijual. Oh. Lah gitulah. Iya. Itu bahasa bebasnya gitu. Lah, dan ini semua bisa dipakai haji. Visa itu ya. Visa itu. Cuman ini tidak bisa tasreh. Jadi tidak bisa keluarin tasreh. Tasnya itu. Tasreh itu surat izin untuk haji. Surat izin Untuk masuk Arafah. Oh. Surat izin untuk masuk Arafah. Ya. Ziarah ini nggak ada. Terus siakah ini nggak ada. Kalau ini ada. Ini ada, ambil musim ada. Ya. Nah, yang ini ziarah sama ini nggak ada, nggak pakai gitu. Nah, permasalahannya itu di samping kalau ini butuh waktu 25 sampai 30 tahun, 5 sampai 10 tahun. Sementara amil musim itu juga kita juga ada. Ini ada bisa dapat tasreh haji. Ada tasreh haji. Tapi permasalahannya adalah permasalahan biaya. Biaya kalau untuk ini seperti ini. Ini coba. Jadi yang furoda itu harganya 300 juta. Furoda Ya. Terus kan dengan ini dengan berbagai macam variasinya ya. Ada satu lagi, ini dahili. Ada visa dahili. Dahili itu visa, orang punya visa ziarah pada saat di Saudi diuruskan punya iqomah, penduduk sementara. Nah, pada saat punya penduduk sementara itu pada musim haji dia bisa ngambil tasrehnya orang Mekah. Iya, kayak KTP musiman. Nah, betul. Kita betul. Nah, tentu, tapi itu kan ada tambahan biaya. Betul. Harganya kan sekitar 250 juta. Nah, sementara kalau yang visa ziarah saksia maupun visa ziarah siaha itu memang tidak dapat visa, tidak boleh mendapatkan visa, tidak boleh mendapatkan tasreh. Jadi secara personal tidak punya tasreh. Tetapi kami kita nggak punya tasreh. Tapi kami nyewa busnya bertasreh. Oh. Nah, ini begitu. busnya bertasreh. Jadi jamaah masuk ke bis itu. Habis itu bus kan disegel.
sebagai bis yang bertasrek. bertasrek. Lah, Otomatis ini, orang dalam ini bisnya masuk ke Arafah. Oh. Pasti bisa ngikutin rukun. Rukun, nah gitu. Lah, kita nggak mau masukin, kita nggak mau masukkan dokumen. Kita Secara pribadi mah kita tidak bertasrek sebenarnya. kita bertasrek, tapi bis kita bis tertasrek. Oh. Inilah untuk mensiasati supaya biayanya tidak terlalu mahal sehingga terjangkau. Selisihnya 50 juta, Ustaz. Iya benar. Lalu Tapi aman itu ya, aman. Lah, ini aman kan? Ibarat katanya tetap nggak ditanya ketika sudah masuk tasrek itu. Kalau sudah masuk Arafah nggak ada pertanyaan, nggak ada. Oh, nggak ada ya. Yang penting bisnya udah masuk. Gitu. Lah, namanya masalah kalau di haji itu selalu ada. Yang penting jamaah itu didampingi oleh owner dan pembimbing. Itu yang kelebihan penting. kita tuh didampingin oleh owner langsung ya. Langsung. Jadi bukan hanya mutoib ya. Betul. Kemarin yang visa furoda saja karena nggak didampingi oleh mutawif atau tidak didampingi oleh ownernya kan memang pemerintah ya. Iya. Dan travel nggak bertanggung jawab, masa ada tetangga saya itu jalan sampai 21 kilo. Masya Allah. Dari hotel? Pokoknya putar-putar lah, mau kesasar lah macam-macam lah. Oh, karena nggak ada yang bimbing. Nggak ada yang bimbing. Lah itulah makanya kenapa kami punya keunggulan kita di visa ziarah saksia itu karena apa? Karena kita kepengen memberi bantuan kepada masyarakat muslim supaya segera haji. Iya, betul. Gitu. Kalau nunggu 300 juta sayang uangnya. Hampir setengahnya. Masih ya 2 kali lipat. Hampir 2 kali lipat. Lah, dengan berbagai risiko itu, jamaah akan mungkin nanti nggak bisa masuk Arafah dan lain-lain. Ya. Lah, itulah kami buat semacam perjanjian, ada jaminan. Jaminan jika tidak berangkat akan diberangkatkan tahun depan. Jika sudah masuk Mekah ternyata terhalang nggak bisa masuk Arafah, maka akan kita hajikan ulang tahun depan tanpa dipungut biaya. Oh, tanpa biaya? Tanpa biaya. Itu namanya jaminan. Nah, kalau mau yang ini bisa ziarah dengan berjaminan, inilah yang keunggulan kami. Ayo dengan harga cuma 185 juta. Tapi selama berjalan wasilatur selalu bisa ke Arafah. Ke Arafah nggak ada masalah. Berarti ibarat katanya itu jaminan kita. Jaminan kita kan orang kan berpikirnya macam-macam. Khawatir ini itu. Ya, kalau tidak bisa ke Arafah kan karena rukun berarti tidak terlengkap ya. Ternyata kalau tidak terbimbing haji itu kan seumur hidup baru sekali melakukan. Iya. Kalau orang sholat tiap waktu, apa yang dilakukan, mau takbir, mau rukuk itu udah tahu. Betul. Tapi kalau haji kan seumur hidup baru. Iya. Kan nanti dia sudah latihan manasik berulang-ulang, namanya orang udah tua, di sana lupa, blank. Betul. Makanya kejadian itu banyak orang yang tidak masuk Arafah. Haji tapi tidak masuk Arafah, berarti kan nggak sah haji. Karena nggak ada yang bimbing. Karena nggak bimbing. Jadi kasus ketika disuruh sama kelompok saya, ayo bu masuk bu, ini belum batasnya belum masuk. Oh nggak apa-apa di sini aja. Bayangin. Itu rukunnya. Itu rukun. Arafah itu betul. Nah itulah keunggulan yang bisa kita sajikan kepada umat. Betul. Masalahnya ini rukun. Lah yang jadi masalah itu orang punya mobil dan belum haji. Iya. Lah ada hadis Rasulullah, nanti bisa lah dibaca di cari aja di Google. Iya. Tentang masalah ancaman bagi orang yang nunda-nunda haji. Betul. Padahal dia mampu. Padahal dia mampu. Itu dikatakan kalau orang yang nunda-nunda haji padahal dia mampu, terakhirnya meninggal dunia, maka meninggal Yahudi atau Nasrani. Terus kadang-kadang ada orang yang mencari apologi atau pembelaan. Enggak Ustaz, saya sudah daftar, tapi kena 10 tahun lagi. Loh, kok mau nunggu 10 tahun? Iya. Kalau punya bisa rumah, cepat, rumah kepengen ditempati segera. Beli mobil kepengen dipakai langsung. Begitu haji sudah bayar full, ini dibilang sudah saya terima uangnya, ini kwitansinya udah lengkap, tapi berangkatnya 20 tahun lagi. Loh kok siap, loh kok mau? Masa? Apa nggak cemburu Allah kepada kita? Bayangin kita kalau nyarikan rujak ke istri kita yang lagi ngidam. Kalau misalnya orang Depok nyari di UI nggak ada, terus pulang lagi, istri marah. Iya. Tapi kalau di orang Depok nyari di UI nggak ada, terus nyari di Barkonda nggak ada, nyari di ini nggak ada, terus bisa ada di Cawang, bertemu terus pulang lagi.
sudah bawain Rujak. rujak cingur, betapa sangat bangganya istri. Bukan bisa jadi nggak dimakan. Iya, tapi Rasa kepinginnya itu sudah terobati. Iya, Lah, dan- jangan-jangan Allah itu cemburu. Iya. Membeli mobil secepat kilat, beli rumah secepat kilat, begitu haji santai-santai. Gitu. Nah, pertanyaan Pak Haji, kalau seandainya ada saudara kita, sahabat kita yang sudah kadung daftar reguler, Oke, sudah masuk misalkan uangnya sekian gitu kan. ya. Nah, itu bisa nggak dibantu untuk mau dipercepat di PT Wasilatur ini? Jadi gini, kalau yang sudah daftar itu berarti kan sudah bayar 25 juta nih, ya, 25 juta. Tinggal diakumulasi 185 dikurangi 25 juta. Udah langsung berangkat tahun itu. Nah, nanti untuk yang 25-nya bisa nanti diambil. Kami yang ambil. Oh, alhamdulillah. Jadi bisa ya bantu. Bisa dibantu. Jadi nggak sampai hangus gitu ya? Enggak kayak gitu. Itu kan takutnya ada yang bertanya, saya udah daftar Ustaz, ini udah 10 tahun misalkan saya daftarin 25 juta. Nah, berarti bisa dibantu ya kalau Bisa. pengen cepat ya. Karena siapa tahu dia sudah menabung, sisanya sudah ada kan gitu kan. Iya. Lah, perlu diingat, kalau misalnya saya dulu haji pertama itu tahun 97, bayar cuma 7 juta, 97. Lah, sekarang sudah di angka 57 juta. Selisihnya 50 juta. Iya. Dulu 57 juta, sekarang 57 juta. Selisihnya 50 juta. Kalau kita berbicara 10 tahun lagi, berapa kira-kira haji? Iya. Pasti di atas 100. Bisa di atas 100. Iya, Nah, betul. mending sekarang berangkat Iya, ya. betul. Toh segitu-segitu juga. Saya punya sahabat di Tanjung Priok, dia sudah jual mobil, Oke. daftar haji plus kalau Haji tidak plus, salah, ya. kalau. Tapi ini sudah berjalan berapa tahun tidak juga dipanggil. Ini bisa dibantu juga nggak nanti misalkan mau dia kalau nggak salah sudah masuk 100 juta lebih. Bisa Bisa dibantu. Pengunduran diri. Oh bisa ya? Bisa. Nanti dibantu oleh Pak PT Wasilatur Iya, ya iya. untuk pengambilan dana itu Nah. dari travel lain. Iya. Ya, soalnya dia ya itu tadi nanti saya coba di calling karena dia sudah sampai jual mobil untuk tapi nggak berangkat sekarang. Kita langsung berangkat. Iya. Jadi yang penting ketika jamaah sudah kita urus visa, insya Allah langsung. Ini tahun ini berarti paling lambat pendaftaran di bulan apa Pak? Kita rencana berangkat kan bulan Mei, Mei. sekitar tanggal 14-15 Mei kita berangkat. Bulan April tanggal terakhir betul itu tanggal 30 April masih bisa. Masih bisa 30 April. Cuman yang harus diwaspadai, kita kan nggak tahu. Ini kan Kota, ya? Menyiasati kota. Ini kan negara orang lain. Oh iya, Kita nggak tahu berapa kuota yang nanti akan dikeluarin. betul. Kalau longgar sekarang, diselamatkan dulu ngambil visa. Nah, jadi kita kan misalnya gini, gimana ini kalau ternyata dana saya terbatas, yang penting visa dulu diambil. Oke, misalnya bayarannya 30 juta dulu, saya urus visanya dulu, nanti sisanya menjelang berangkat juga nggak masalah. Oh, jadi yang penting uang muka visa dulu yang penting ya. Yang penting visa dulu diambil. Gitu. Jadi kalau mau daftar dulu, kan di sini ada terima 30% DP-nya ya. Ya itu normal. Oh, normal, ya. 30, setelah selesai 40, baru kemudian 1 bulan Pelunasan, 30. Nah, ada juga jamaah yang tidak mau begitu, langsung lunas full, takut kepikiran, Iya. takut kepake. Nah, Terus ada program juga katanya bisa dicicil bagaimana Pak? kalau misalnya nih, kalau punya dananya itu di angka 100 juta, bayar aja 100 juta, sisanya dibayar setelah Berangkat lagi? Iya, Oh, setelah pulang. setelah pulang. Bisa ya? Bisa. Tapi dengan harga sama 185 berarti. 185. Sisanya 85-nya setelah haji. Setelah haji. Nah, itu kan kami bagaimana ini subsidi silang, sehingga jamaah yang sudah punya niat betul Bisa dibantu, ya. Terus Terus- itu khusus ya, Iya. tidak semua begitu. Ya tapi mudah-mudahan sih langsung lunasi biar nggak Iya. punya utang. Nah, kalau- Karena khawatir Pak Haji kalau Kalau punya semua utang. begitu Ya, berarti nggak kan bisa, lagi. ya. Terus amannya di PT Wasilatur ini ada perjanjian kita ya, Sumatera ya. Ada perjanjian hitam di atas hitam di atas putih bermaterai. Iya. Klausul-klausulnya adalah jika satu dan lain hal, Ya misalnya kuota nggak masuk tidak tahun ini. masuk tahun ini bisa diberangkat tahun tahun depan. depan, ya. Kalau tahun depan tidak berangkat,
maka akan dikembalikan dananya Seutuhnya. Tidak ada pengurangan. Tidak ada pengurangan. Berapa itu? Tapi rata-rata sih nggak pernah terjadi seperti itu ya, PT Bukan, Wasilah. belum pernah. Belum pernah. Mudah-mudahan jangan sampai. Jangan sampai. Jadi alhamdulillah PT Wasilah Tour menjaminkan hitam di atas putih, walaupun alhamdulillah sampai saat ini belum pernah itu terjadi gitu ya. Belum pernah tidak berangkat gitu. Oke. Jangan panjang nanti. Nggak terlalu panjang nanti. Nggak apa-apa. Biar lengkap, biar lebih paham gitu kan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan ini mungkin mewakili pertanyaan jamaah yang mau berangkat. Oke. Gitu. Ini DKI Masjid Nurul Khairat lagi OTW ke sini. Oke. Jadi insya Allah biar lebih nanti diterangkan. Jadi sebetulnya ini adalah bagian daripada syiar kita. Betul. Kita sangat prihatin orang merasa sudah one day one juz baca Quran 1 hari 1 juz, tiap taklim ikut, sholat malam, puasa Daud. Tapi kalau nggak haji, Iya. sementara dia mampu, Betul. ini nggak ada artinya. Kita bukan nyari gelar hajinya Bukan, ya, tapi masalah nyari kesempurnaan dan kelengkapan daripada rukun Islam. Keabsahan. Karena tidak Apakah absah. ada orang dikatakan Islam kalau dia nggak sholat? Iya. Tidak bisa. Tidak. Apakah bisa dikatakan dia Islam sementara dia tidak berpuasa? Tidak. Dan sekarang permasalahannya, apakah bisa dikatakan orang tidak haji atau tidak Islam? Betul. Kalau sementara dia nggak haji, Iya. bisa jadi. Walaupun di situ memang ada keterangan tambahan. Jadi haji bagi yang mampu, tapi yang mampu ini kan juga harus dilihat Diverifikasi. kemampuannya, Betul. verifikasi. Apakah memang sudah mampu tapi tidak dimampu-mampukan kan gitu ya? Betul. Kayak zakat fitrah. Ini zakat fitrah bisa menjadikan puasa ini malah tidak diterima kalau tidak ditunaikan zakat fitrah. Betul. Atau di mu'allaqun baina sama'i wal ardi, tergantung amalnya. Betul. Jadi makanya 5 komponen ini wajib sebenarnya. Sebagaimana ya nanti hari Minggu ini subuh saya akan bahas tentang kajian 5 rukun Islam itu Iya. di Masjid Nur Mainah Cilodong. Itu kita akan bahas tuh haji juga penting gitu. Bukan penting lagi, ini keabsahan daripada rukun Islam. Yang kita khawatirkan ini kan jarang dibahas. Orang masalah bisa mengganti plafon rumah, bisa ganti kap rumah harga 200 juta. Bisa ganti mobil dengan harga 400 juta. Betul. Begitu ringan beli rumah lagi. Tapi haji belum. Nah, Orang-orang yang seperti itu berarti mementingkan kepentingan dirinya dibanding dengan kepentingan Allah. Padahal Ustaz, harta yang telah dibelanjakan untuk haji itu akan dilipat gandakan Allah 700 kali. itu janji Allah. Janji Allah yang Jangankan haji, yang sunnah saja umroh, orang yang berangkat diganti sama Allah. Betul. Jarang ada orang yang umroh itu malah uangnya ya seret gitu, malah tambah. Tapi orang lebih mengutamakan sunnah daripada wajib. Iya. Jadi umroh berkali-kali, haji belum. Nah, gitu. ini yang perlu saya kasih garis bawahi. Sebenarnya PT Wasilah Amal Tour juga bisa membantu orang-orang yang mau umroh. Iya. Gitu ya, dan harganya pun sangat bersaing. Tapi saya luar biasanya ownernya, walaupun sebenarnya umroh lebih gampang, lebih banyak peminatnya, tapi lebih mengedepankan untuk membantu keabsahan rukun Islam kita. Iya. Jadi saya salut ini. Mau umroh 50 kali masih belum menghapus kewajiban haji. Betul. Jadi menurut saya orang nggak umroh itu nggak berdosa. Iya. Sementara orang yang nggak haji Berdosa. Makanya jangan didorong umroh. Iya. Doronglah itu supaya Kecuali kalau sudah haji terus Nggak kangen beda lagi. pengen umroh, nah insya Allah Itu kita bisa bantu Wasilah Amal Tour. beda lagi. Tapi saya salutnya setiap travel yang saya kenal itu pasti mencarinya, mohon maaf ya memang sih perlu juga untuk finansial, tapi pasti menawarkannya ya umroh, walaupun di situ ada haji purodanya, ada haji plusnya. Kenapa? Karena nyari yang cepat, nyari yang keuntungannya cepat gitu. Jadi kalau menurut saya inilah luar biasa selama puluhan travel yang saya kenal. Ini travel Amal Tour yang benar-benar mengedepankan membantu agar orang-orang Islam bisa terabsahkan di mata Allah rukun Islam yang selama ini kita mendengungkan di KTP kita Islam, kita adalah orang Islam, tapi Islam kita masih dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya luar biasa. Ini bukan masalah keuntungan yang dicari, tapi adalah membantu wasilah. Makanya di sini wasilah. Ya, insyaallah Majlis Zikir Hudurul Qalbi dengan PT Wasilah Amal Tour juga akan menggerakkan jemaah yang mau berangkat atau yang sudah berangkat misalkan pengen berangkat lagi untuk haji. Ayo kita bantu. Insyaallah
kesulitan apapun bisa kita nanti cari solusi yang terbaik. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti masjid-masjid DKM yang mau bikin kajian tentang haji ya bukan umroh kita, haji, mari sama-sama bisa kita ke Majlis Zikir, bisa ini kan nanti saya akan bikin program, insya Allah kita nanti ke depan seminggu sekali lah kita silaturahmi ke DKM masjid untuk menerangkan tentang haji ini, karena begitu pentingnya. Nanti kita akan bawa ownernya ya, atau nanti kita bisa keliling sebulan sekali, tapi paling utama mungkin lebih bagus, lebih banyak masjid yang bisa memahami jamaahnya, insya Allah. Makasih Pak Haji, mudah-mudahan berkah. Ini nunggu lagi jamaah ada yang datang, mudah-mudahan Pak Haji juga diberikan kesehatan, keberkahan. Doakan juga saya sebagai salah satu yang memang ingin berangkat haji, mudah-mudahan didoakan juga bisa berangkat Pak Haji. Amin, amin. Dengan juga mengajak rekan-rekan yang bisa berangkat. Insya Allah saya termotivasi sekali ini, walaupun secara pribadi juga belum terlihat gitu dan tapi saya yakin dengan hati yang kuat, hati yang ini kita insya Allah mudah-mudahan berkah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan visa, masair, tasreh itu dari penduduk setempat. Nah, jadi sama dengan kayak TKW di Saudi, terus haji lewat biro di Mekah gitu. Jadi itu bisa terpilih. Tapi harganya 250. Ada visa yang ambil musim. Ambil musim itu ke sana pada saat musim haji kerja. Kerja itu ada yang pembimbing haji, ada kerja pelayanan catering, macam-macam pekerjaan. Tapi itu formalitas. Tapi di sana baru haji. Dipakai haji. Nah, tapi itu harganya 235. Kalau visa ziarah saksiyah itu visa undangan dari calling visa dari Saudi. Jadi nanti ada dakhili namanya, ada mustanad namanya, penjamin. Penjamin itu yang memberikan jaminan kita untuk masuk ke sana. Jadi atas undangan masyarakat Saudi. Kita diberikan kesempatan oleh pemerintah Saudi, kita ngambil visa untuk 1 tahun. Jadi selama 1 tahun kita bisa bolak-balik ke Mekah Indonesia, Saudi Indonesia selama 1 tahun. Di dalam 1 tahun ada bulan Dzulhijjah. Nah, pada saat menjelang Dzulhijjah kita tur wisata di sana. Ya, karena kita visanya adalah visa ziarah, visa tur, maka kita tidak mendapatkan tasreh. Tasreh itu apa? Izin haji. Izin haji ya. Izin haji lah. Tapi karena kita nggak punya izin haji personal, kita naik busnya yang bertasreh. Busnya ada izin. Bisa ada izin. Lah sama dengan misalnya ini dari Pondok Gede ada jamaah haji, ada keluarganya ikut, nggak tahu gimana ceritanya masuk di bus. Tiba-tiba ada razia di tengah jalan. Kira-kira dicari polisi nggak? Iya pasti polisi. Enggak, Pak. Oh, enggak ada Kan udah ada tasrehnya, udah ada berizin lah gitu. Sama dengan kita. Kita masuk busnya disegel. Baru masuk ke Arafah. Arafah, dilepas segelnya udah kita masuk di dalam Arafah. Lebih murah. Tapi bergaransi kalau misalnya ada musibah yang mengakibatkan kita tidak masuk Arafah, kita ulang tahun depan. Kendati ini belum pernah. Itu pernah terjadi. Nah, kalau ada yang murah, ngapain mahal? Tapi kalau yang mahal, ya kita layanin. Kadang-kadang kan orang kan, enggak lah saya ini aja. Untuk tahun 2024 kemarin, semua ini bermasalah semua. Yang mahal juga ya? Yang mahal, yang murah, yang udah dapat tenda, yang tidur di... Iya. Ya, kan gitu kan, di TV kan gitu. Yang selamat atau yang nyaman adalah mereka bersama-sama owner. Ketika terlambat makan ada solusi. Ketika bisnya bermasalah nyari bis lain. Tapi kalau nggak ada ownernya, Cuma hanya Mutoib kan baru juga. lah gitu. Itu makanya Paling kacau kemarin Pak. Lah, itu nilai tambahnya karena kita Berangkat. dampingi berangkat, jadi kita ikut. Jadi ownernya ikut langsung, itu tenang kita. Gitu. Kalau yang terkait dengan paspor hijau itu maksudnya apa sih? Sebetulnya nggak ada paspor hijau. Dulu, kalau dulu
haji itu dibagi dua, bukan paspor itu ada hijau dan coklat. Sekarang hijau semua. Oh, sekarang hijau semua. Hijau semua. Gitu. Haji tahun ini memang paling kacau, Pak. Ya, karena itulah yang ya bahasa bebasnya itu yang di luar pemerintah diinformasikan negatif sampai ada yang diborgol. Itu nggak mungkin lah. Orang Saudi itu orang Islam, orang taat-taat, polisi juga orang sholat. Nggak mungkin kalau orang haji disiksa. Nggak mungkin, nggak ada itu. Lah ada yang Saudi borgol, ternyata saya lihat bertato, kan nggak mungkin orang haji bertato. Ya, gitulah. Memang ada yang ditahan. Itu karena overstay. Overstay itu misalnya misalnya nih berangkat di bulan Ramadan, dia visanya visa umroh, padahal usianya cuma 3 bulan. Sampai di sana habis, ngumpet lah ini jamaah ini di warga-warga. Ini yang dia berangkat haji, ini yang dikejar-kejar, ini yang overstay namanya. Oh iya. Kalau kita kan nggak overstay, kita baru datang. Tapi itu tidak masuk dalam kuota Di luar di kota. luar kota. Di luar kota, makanya ini kalau ditanya, ini berizin nggak hajinya? Kalau perusahaannya berizin, tapi tidak izin untuk umroh. Karena apa? Karena ini bukan paketnya pemerintah. Jadi di luar pemerintah. Kalau nanti PPU-nya berapa? Nggak ada PPU-nya. PPU itu penyelenggara izin umroh. Yang kalau haji PIHK. Kami bukan PIHK dan kami bukan PPU. Karena kami dulu pakai perusahaan yang ada PPU-nya, kami disuspend sama Kemenak. Maunya Kemenak itu satu pintu. Ya. Maunya mereka semua. Jadi duitnya masuk semua dia gitu. Kendati harus nunggu 30 tahun. Nah, sebetulnya dengan adanya ini mereka terbuka. Kita lebih murah, lebih bagus. Nah, sementara mereka lebih mahal. Itu kan terjadi penumpukan itu kan karena dulu dana talangan bank itu loh Pak, itu jadi bikin penumpukan. Duit 5 juta dapat porsi itu dulu zaman SBY itu. Iya. Pemulai numpuk bertahun-tahun itu. Sekarang tambah numpuk. Bapak saya itu terakhir masih 3 tahun terakhir. Tahun berapa? 2014, 2013, 2014 lupa. Iya, Kalau kayak mertua saya. Kalau masih tahun 2000 masih langsung berangkat. Itu udah nunggu Pak 3 tahun. Tahun 2000 pas. 2014. Oh, iya, bukan ya. Tahun dulu saya kan Kalau 2000 iya masih. Kan saya kan 97 langsung berangkat. Tahun baru. Iya, 98 langsung berangkat. Jadi setelah itu baru. Itu setelah dana talangan dibuka itu, yang 5 juta langsung dapat porsi Pak. Nah itu. Itu langsung kan stop dulu seperti stop. Itu yang bikin numpuk Pak. Yang 5 juta ditalangin kan 25 jutaan. Nanti 20 jutanya bank yang bayar ke Kemenaknya, kita yang mencicil dari 20 juta itu. Itu yang bikin kemudian itu penumpukan itu. Dan yang daftar sekarang di Kemenang itu hampir 6 juta. Sementara yang bisa diberangkatkan cuma 220. Itu yang ngitung aja. Saya 260. Dari Depok itu cuma berapa ribu dapat? Kalimantan tuh hampir 40 tahun. Kalimantan paling lama kok masa? Yang lama itu Sulawesi. Sulawesi ya. Malaysia 50 tahun. 50 tahun itu. Kalau mau pindah warga negara aja. Amerika itu ada kotanya orangnya nggak banyak. Daripada pindah Amerika juga susah juga. Susah juga Pak? Susah. Oh. Daripada Iya. pindah ke Amerika mending pindah ke Lah. Ada jamaah saya kemarin dari Amerika 2 orang. Jadi jamaah misalnya kalau sampai punya teman, misalnya di seluruh dunia, lewat bayar ikut aja lewat kita bisa. Jadi kalau sampai punya teman di Eropa di mana? Oh, bisa ya? Bisa. Oh, berarti wasit Bahrain kemarin mau saya coba. Bisa. Lewat Wasilatur aja ya. Jangan bilang ya, jangan anggap orang di Bahrain, orang di Sudan, orang di mana itu gampang haji. Iya, Susah juga. Sama ada kotanya. Kemarin itu ada jamaah saya yang sudah di Abu Dhabi sekian belas tahun nggak bisa haji. Jadi berangkat sama saya dari Abu Dhabi padahal. Jadi gimana caranya? Lah itu gimana caranya? Mereka kami kasih petunjuk bagaimana ngambil visa. Kan online, kalau dari luar negeri itu online. Visa udah oke, baru ketemu nanti di Riyadh. Baru ketemu di Riyadh sama-sama.
Oh, jadi ketemunya di sana ya Pak? Ketemunya di Riyadh. Jadi kami pandu mulai pendaftaran, mulai play visa sampai visanya dapat, terus menyesuaikan penerbangan tiketnya jam berapa, baru di Riyadhnya ketemu. Nah, pada saat ketemu di Riyadh, tiap jam berapa dia nunggu sebentar, baru ketemu kami, baru ikut. Jadi kitab futsal sederhana itu. Orang nggak mikir, dari mana ceritanya jamaah dari Amerika. Jadi mau dari Singapura, mau dari Malaysia, kita bisa. Berarti kalau Nah itu kan, itu makanya yang kita doktrin itu ya masing-masing kan dengan gaya bahasa yang berbeda. Tapi kalau kita kembali rukun Islam, pengertian rukun itu adalah jika rukun adalah sesuatu, jika dalam sesuatu itu kurang rukunnya, maka sesuatu itu tidak bisa dikatakan sesuatu. Ya bahasa bebasnya. Dikatakan sholat manakala ada beberapa rukun. Di antaranya takbiratul ihram, terus baca Fatihah. Kalau salah satu ternyata Fatihahnya tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sholat. Kalau baca Fatihah lengkap tapi nggak takbiratul ihram, maka nggak sah. Karena nggak baca nggak mengamalkan rukun. Nah sekarang rukun Islam. Dari sisi rukun iman, orang percaya sama Allah, tapi nggak percaya kepada Rasul-Rasul Allah, itu imannya bukan nggak lengkap, nggak sah. Karena itu adalah rukunnya iman. Jadi iman pada Allah, tapi nggak iman sama kekuasaan Allah, takdir Allah, berarti itu nggak sah imannya. Nah, sekarang di rukun Islam, sholat, puasa, puasa Daud, puasa Kamis, puasa weton, puasa mutih, puasa macam-macam, zakat dilakukan semua, tapi nggak haji. Sangat dibilang Islam. Karena apa? Karena tidak ada amalan rukunnya tidak dilakukan. Bukan ini karena orang seringkali mengatakan ia tidak sempurna. Itu bukan sempurna. Itu bukan penyempurna. Haji itu bukan penyempurna Islam. Haji itu rukun Islam. Bagi yang mampu. Nah, mampu itu ya kita klasifikasi. Menurut Imam Malik, mampu itu orang berjalan wajib. Dalam faktanya ada orang haji jalan kaki, jalan naik sepeda, naik mobil, naik sepeda motor, itu faktanya. Lah sekarang orang punya rumah nih, rumahnya harganya 1 miliar, kan mampu, dijual lah, cari 500, 500-nya disetebak untuk haji. Rumah masih punya, haji terlaksana. Lah yang ada sekarang rumahnya kadang 2, mobilnya 2, tapi haji belum. Lah orang yang seperti ini kategori menurut Rasulullah sama dengan orang yang tidak menghormati perintah Allah. Ketika nggak menghormati perintah Allah berarti menyepelekan Allah. Ketika menyepelekan Allah maka dia tidak sah itu dikatakan orang Islam bagi yang mampu. Nah, yang mampu itu kan harus dijelasin. Jadi kadang-kadang kan udah ya kan jika mampu betul. Nah ini kan saya kemarin ngasih di Bintaro di daerah Bintaro sana. Istrinya bilang, ya Allah, iya betul Ustaz. Sekian lama kami itu ditanamkan keyakinan yang salah waktu SD. Rukun Islam itu ada 5 ini ya, haji jika mampu. Ya, kapan harus haji? Ketika anak sudah semua sekolah, ketika semua sudah mapan, ketika semua rumah sudah mapan semua, baru mikir haji. Ya, mikir semua baru haji. Lah itu umur 55. 55 perlu daftar, ditambah 30 tahun. Ya berarti umur 85. Yakin masih hidup? Lah itu. Lah beda kalau orang Sulawesi ke daerah Bantaeng, daerah-daerah dalam-dalam itu anak-anak SD, SMP, SMA yang mampu udah didaftarin. Makanya di sana itu banyak sekali kalau ada anak haji-haji yang muda-muda, itu anak-anak dari sana. Karena dari kecil ya. Dari kecil udah didaftarin, mau 30 tahun, 40 tahun nggak masalah kan gitu. Saya daftarin yang bayi, kayak bayi ya. Iya.
Jadi itu fenomena. Lah sekarang orang Jawa sekitar kita nunggu anaknya selesai kuliah, ya, nunggu rumahnya selesai cicilan, semua sudah Nunggu pensiun malah. nunggu pensiun baru mikir haji. Dan mikir haji itu paling cepat pakai Honda Plus nih, itu kan 10 tahun. Kalau pensiun umur 55 yang termuda nih, pensiun dini 55 ditambah 10 tahun berarti umur 65 barulah berhaji. Padahal haji itu faktanya sangat menyakitkan kalau udah tua. Itu fisik full, Pak. Jadi dari wukuf di Arafah, wukuf itu kan ya kita ketemu dinginnya luar biasa, ketemu panasnya luar biasa. Jadi saya itu tahun kemarin itu 53 derajat, Pak. Panas. Nah itu kalau orang tua kayak apa? Itu banyak yang meninggal karena itu memang nggak mampu. Dari situ nanti menuju ke Musdalifah. Menuju di Musdalifah. Di Musdalifah kan harus stay. Tapi pemerintah Indonesia CQ menurut Menteri Agama lewat aja cukup. Padahal itu masuk rukun, Bu, ya. Wajibnya haji itu mabit di Musdalifah. Dia cuma lewat. Lah mabit itu secara definisi tinggal ibtada ayabtadi'u mubtadi'u. Itu mubtada kan? Iya. Mabit. Ya, sementara kalau kita tinggal 2-3 jam kan udah tinggal di sana, baru kemudian berangkat. Itu kan fisik semua. Sampailah nanti sampai di Jamarat di Mina. Di Mina lempar jumroh. Lempar jumroh itu dalam suasana yang padat. Lah kalau udah tua, akhirnya apa? Diwakili. Gitu. Makanya saya, menurut pengalaman saya, wajiblah jangan nunggu tua. Sakit, perasaannya sakit, kepingin tapi nggak bisa. Gitu. Jadi kalau saya mending rumah dijual, ganti rumah kecil. Asal jangan istri yang dijual. Atau memforsir, mengajak orang dengan logika yang saya sampaikan ini, dapat 10 orang, ya bisa aja sudah punya ongkos. Ya, punya bekal. Punya bekal lah, mau selamatan, mau walimah safar semua. Kita cari orang-orang yang mampu, gitu ya. Gitu, mampu. Lah saya mampu. ngasih fenomena orang yang kerja dengan UMR itu gajinya Jakarta 5 juta. Itu kerja mulai jam 7 sampai jam 5 sore full. Itu maksud saya, kita ngajak kebaikan juga ke orang ya, itu. maksudnya ini setiap hari ngepost atau nelponin teman-teman, nelponin keluarga kan kita kan tahu nih ada keluarga yang punya ruko, punya rumah, di telepon, kamu ini sudah punya ruko, punya apa nggak kepengen haji? Ada loh ancamannya bagi orang yang sudah mampu terus ternyata menunda-nunda. Hukumannya apa? Rasulullah memberikan statement, maka meninggal Yahudi atau Nasrani. Saya 3 hari yang lalu saya presentasi di kantor di daerah Tebet. Ingin tahu dasarnya, apa betul orang yang nggak berhaji dan punya mampu itu diancam oleh Rasulullah? Tanya AI. Saya suruh tanya di AI, artificial intelligence itu. Komputer kan apa di WA langsung dibuka AI. Apa ancaman Rasulullah bagi orang yang nunda-nunda haji? Udah itu aja pertanyaannya. Langsung muncul 1, ya ini meninggal ini 2. Oh, dia langsung, ya Allah ngeri ya. Bukan saya yang jawab, AI yang jawab.
Gitu. Nah ini kan ini pengetahuan umum, bukan tertutup, itu terbuka. Di AI bisa tanya, dalil apapun bisa nanya, dijawab sama AI. Bagaimana kalau belum punya duit tapi pengen dipanggil haji? Itu AI jawab, nikahi Bu Haji kan. Jadi maksud saya karena ini masalah yang urgent, Iya, harus. kita harus effort lah, harus betul-betul kepinginnya, tidak sekedar kepingin, tapi kepingin dibarengi dengan kerja keras. Iya. Ini saya hari Minggu kan saya kajian di masjid Cilodong. Kemarin ketua masjidnya saya obatin, jadi saya diminta kajian. Kemungkinan bisa rutin sama dia nih mintanya. Untuk Ahad ketiga. Nah itu sekalian untuk nyarin haji. Iya, nah ini kewajiban kita. Sekarang kenapa kita merasa dapat pahala ketika kita nyuruh sholat? Memang dalilnya begitu. Kenapa kita merasa dapat pahala nyuruh orang puasa? Memang dalilnya ada. Kenapa kita nggak merasa pahala kalau kita nyuruh orang haji? Iya. Ya. Jadi nyuruh orang haji itu kalau dalam Quran itu kan wa'adin fin nasi bil haji, Ya tuna. ya tunari, ya dan seterusnya. Itu adalah satu gambaran. Wa'adin itu fi'il amar. Iya. Berarti itu fi'il amar itu perintah kepada semua umat, Betul. yang sudah haji maupun yang belum haji. Jadi yang belum haji pun punya kewajiban ngingetin orang untuk haji. Jangan nunggu haji baru ngingetin. Gitu. Ya, gitulah. Ya insya Allah kalau Bismillah. kita Bismillah. Nanti kita bikin ini aja acara kapan gitu masjid. Jadi nanti enak yang rangin Pak Usno, tapi close-nya nanti ke Pak Nadi. Boleh. Gitu. Ya. Tinggal gini gampangnya. Sampean punya teman di masjid mana? Pak Nadi temennya banyak, kan asli Depok. Bukan, maksud saya yang buka, saya yang menerangkan, nanti closing punya beliau. Iya, Kan gitu. Maksud saya begitu. Nah, Iya. tinggalin aja. Jadi saya pribadi kan senang karena Pak Nadi ini orang saya, dekat saya. Gitu. Jadi Pak Nadi bisa berangkat juga kan Saya saya. syukur-syukur tetap bisa paham. sama-sama berangkat. Amin. Gitu. Pokoknya Pak Adi, Ya saya tetap nyari, beliau Pak- kan tetap di sono gitu. Ustadz Adi, satu saja jamaah yang closing, langsung saya uruskan visa Alhamdulillah. sebagai hadiah. Dia mau ngasih hadiah. Yang lain tambahilah. Siap, saya nyari nanti. Oke, Pak Nadi ya. Kita nanti diskusi lagi. Oke, siap. Saya mau ada ini urusan sama Pak Nadi. Oke. ya. Apa mau ikut? Mau lanjut aja. Mas. Jujur aja Pak, kalau saya ini kan nama aman beliaunya hari hisap. Enggak, kebetulan saya mau Oh, ada kenalin lagi, bentar. Pak Nadi ada rumah makan Padang samping belok kiri nih. Oh Yang iya. kepala kakap tuh enak banget tuh Pak. Kalau Oh. mau ikut bareng ke situ sambil ngerokok. Jadi rokoknya Pak. Dia hisap nih yang kuat, saya mah enggak. Saya mah sebatang-sebatang. Oke ya, bismillah. Pak Nadi selamat bergabung di PT Wasilah Amatur. Insya Allah. Oke ya. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah baru saya